Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI Pondok Daud yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menyenangkan hati Tuhan dan manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua pribadi yang memperhatikan saya dan saudara. Pribadi yang pertama adalah Tuhan, dan yang kedua adalah manusia. Karena alasan itu, Alkitab mengajarkan dua cara berbeda untuk menyenangkan hati Tuhan dan manusia. Terhadap Tuhan yang kita butuhkan adalah iman. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan kemampuan, karakter, atau perbuatan kita. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan menyatakan Abraham benar pada saat Abraham percaya, bukan pada saat Abraham berbuat sesuatu. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia melihat apa yang ada di depan mata mereka. Di mata orang lain, penampilan, karakter, perilaku, tutur kata, dan kemampuan kita sangatlah penting. Begitu juga saat kita memandang orang lain. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengajarkan bahwa kita ditinggikan atau direndahkan berdasarkan apa yang kita perlihatkan di hadapan orang lain. Saya berikan contoh. Jika kita tidak disiplin atau tidak bekerja dengan baik, tidak peduli seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, atasan kita di kantor tidak akan mempromosikan kita. Begitu juga jika kita pemarah, sombong, kasar, suka bicara kotor, dan berbau tidak sedap, orang tidak akan mau berada di dekat kita. Kita mungkin berkata, tidak masalah, hidup saya berantakan. Toh Tuhan melihat hati saya. Ya, benar. Tuhan memang melihat hati. Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun hidup kita berantakan. Namun orang di sekitar kita tidak akan menghargai jika hidup kita berantakan. Saya rasa penting bagi kita untuk memahami kedua perbedaan di atas, supaya kita dapat hidup seperti Yesus yang dikasihi oleh Bapa dan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan ini dan saya mau bacakan buat kita semua. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali disalahartikan oleh orang-orang yang sengaja ingin berbuat salah dan membenarkan diri dengan berkata, Tuhan kan melihat hati, apa urusannya dengan kamu? Begitulah kata beberapa orang ketika membela dirinya. Saya setuju dengan pernyataan itu
Benar bahwa Tuhan melihat hati, tetapi kita perlu perhatikan bahwa firman Tuhan juga mengatakan manusia melihat apa yang di depan mata. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu artinya manusia melihat perbuatan, tingkah laku, keputusan, bahkan cara kita berpakaian. Selama kita hidup di dunia, hidup kita bukan hanya masalah antara kita dan Tuhan saja, tetapi juga antara kita dan sesama manusia yang lain. Mungkin dalam sehari kurang lebih kita bertemu setidaknya dengan 1-100 orang. Itu jumlah yang sangat banyak. Dan fakta yang mengejutkan adalah mereka semua melihat hidup saya dan saudara. Sungguh Tuhan yang melihat hati. Tetapi jangan lupa bahwa manusia di sekitar kita melihat teladan yang kita lakukan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 9, supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi saudara kita. Perbuatan, tingkah laku, dan perkataan kita yang salah memang tidak lagi membuat Tuhan marah kepada kita. Namun hal tersebut dapat membuat orang mencemooh dan merendahkan hidup kita. Lebih jauh lagi, hal-hal buruk yang kita lakukan dapat membuat orang lain mencemooh dan merendahkan Yesus yang kita sembah. Mari jadikan hidup kita teladan bagi banyak orang, supaya melalui gaya hidup kita, orang lain dapat mengenal Yesus dan semakin jatuh cinta kepadanya. Dunia tidak dapat melihat Yesus. Mereka melihat Yesus yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.